Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Muhammad Melito Valerianto dengan NIM 240212643132. Oke, kali ini saya akan membahas tentang estetika menurut Aristoteles dan estetika terapan pada desain produk yang akan saya bahas. Oke, bagi kalian yang belum tahu Aristoteles ini siapa, Aristoteles beliau merupakan seorang filsuf yang terkenal tahun 384 sebelum Masehi sampai 322 sebelum Masehi. Nah, beliau ini juga merupakan murid filsuf terkenal juga yang bernama Plato. Jadi mereka berdua ini waktu itu menjadi kiblat para filsafat-filsafat zaman dulu pada masa itu, dan mereka menjadi kayak panutan. Oke, bagi Aristoteles sendiri, estetika sangat terkait dengan peniruan atau representasi. Biasa disebut mimesis. Mimesis itu juga sama aja dengan meniru ya. Ia berpendapat bahwa seni yang indah berfungsi seperti cermin yang menyaring dan mengorganisir kembali realitas, bukan hanya tiruan, melainkan untuk mengungkapkan kebenaran yang lebih mendalam. Seperti contohnya patung-patung ini. Nah, patung-patung ini kan bukan hanya salinan, melainkan gambaran asli. Maksudnya gambaran ideal dari wujud manusianya yang asli. Lalu menimbulkan rasa takjub saat kita melihatnya pada proporsi dan harmoni yang sempurna. Namun ingat, estetika itu tidak hanya seperti patung-patung tadi. Estetika juga bisa berada di kehidupan sehari-hari kita. Contohnya seperti kita melihat matahari terbenam, itu kan juga termasuk estetik ya, kita melihatnya estetik. Terus saat kita melihat bangunan yang seimbang, proporsi, itu kan juga termasuk estetik. Dan salah satu barang kita juga termasuk estetika juga, contohnya seperti dompet ini. Nah, estetika dompet ini merujuk pada prinsip keindahan yang tercermin dalam desain serta proses pembuatannya yang unik. Ini tidak hanya tentang perannya sebagai wadah untuk uang atau kartu, tetapi juga tentang penampilannya, sensasi saat dipegang, serta kesan yang ditinggalkannya. Sebuah kombinasi antara fungsi dan desain unik dompet ini. Apakah itu bahan kulit yang dipilih secara hati-hati, jahitan yang kuat dan rapi, desainnya yang fungsional, atau warna yang kita pilih, semua itu merupakan elemen dari keindahan dompet ini sendiri. Ia berfungsi sebagai aksesoris yang tidak hanya praktis, tapi juga menunjukkan gaya dan karakteristik kita dengan nuansa asli. Contohnya seperti dompet Louis ini, saya ambil contohnya. Nah, cerita mengenai dompet ini cukup panjang ya. Pada awalnya di era prasejarah, manusia menggunakan kantong tali serut untuk menyimpan koin dan benda berharga lainnya. Desainnya simple, terpasang pada busana. Seperti ini ya. Nah, namun dengan munculnya uang kertas pada abad ke-17, kebutuhan untuk wadah yang lebih datar dan terorganisir muncul di tempat ini. Billfold yang pertama muncul itu. Dan sering perkembangan zaman dengan penguasaan kartu kredit dan identitas di abad ke-20, dompet berevolusi kembali menyertakan slot-slot khusus yang kini menjadi standar. Slotnya kan kayak gini kan, pasti kalian juga punya slot-slot kartu. Sementara itu, dompet yang saya ambil ini mereknya Louis Jeans. Itu merupakan merek yang terkenal dengan gaya kasual dan denimnya. Dia juga meluncurkan dompet ini, contohnya. Asal-usul dompet Louis ini tidak bisa dipisahkan dari ciri khas mereknya yang menekankan pada kualitas, ketahanan, dan desain yang kuat, tetapi tetap modis. Sejalan dengan perkembangan dompet Louis, mereka tetap mempertahankan ciri khas penggunaan bahan berkualitas, jahitan kokoh, dan desain yang sesuai dengan tren mode saat ini. Sambil tetap setia pada asal-usul merek mereka, di belakang dompet Louis ini yang praktis dan modis terdapat prinsip estetik terapan menjamin bahwa dompet ini tidak hanya berguna tetapi juga memikat secara visual dan menyenangkan saat digunakan.
Oke, fungsi dompet Louis sendiri ini yang menarik harus tetap memiliki keagungan, lancar diakses, mampu menampung kebutuhan kita, baik uang tunai maupun kartu, dan nyaman dalam genggaman. Oke, kita masuk ke estetika terapannya. Yang pertama ada dampak penuh dengan usaha sedikit. Ini adalah inti dari desain yang cerdik yang sering tampak pada Louis. Bagaimana sebuah dompet sedikit ornamen, desain yang minimalis, atau pemanfaatan bahan kulit autentik dapat menghasilkan kesan yang mendalam, maskulin, atau anggun. Tak perlu berlebihan untuk terlihat menawan, cukup dengan desain dan kualitas yang sesuai. Lalu yang kedua, kesatuan di tengah perbedaan. Bayangkan dompet Louis ini dilengkapi dengan beberapa tempat kartu, ruang untuk uang tunai, dan mungkin kantong koin ya. Walaupun terdapat berbagai fungsi dan komponen, semua elemen ini harus tampak berintegrasi, membentuk sebuah kesatuan yang harmonis dan kohesif, tidak terpisah-pisah. Desain Louis seringkali mempresentasikan kesatuan ini dengan pengguna bahan yang konsisten dan penyelesaian yang rapi di seluruh elemen. Lalu yang ketiga itu berkaitan dengan Maya ya, most advanced yet acceptable. Konsep ini membahas tentang inovasi yang masih dapat diterima. Dompet Louis yang menarik secara visual mungkin memiliki elemen modern atau fungsi baru seperti perlindungan RFID atau slot kartu yang kreatif. Tetapi tidak sampai membuat penggunanya merasa bingung atau aneh. Ia harus memberikan kesan segar tetapi tetap akrab dengan identitas merek Louis. Yang keempat ada keselarasan. Setiap elemen desain mulai dari warna kulit yang biasanya bernuansa alami, benang jahit yang kontras, tapis rasi, tekstur permukaan, hingga jenis resleting dan kancing bekerja sama secara harmonis, menghasilkan harmoni visual yang menenangkan dan kuat. Semua elemen dalam desain Louis terasa harmonis dan saling melengkapi. Yang terakhir itu tentang keseimbangannya. Amati distribusi slot kartu ini kan. Kompartemennya apakah terasa seimbang di tangan dan mata, baik secara simetris maupun asimetris, memberikan rasa nyaman saat digunakan dan diperhatikan. Jadi saat kita menggunakan ini, slot kartunya kan nggak terlalu aneh-aneh kan, terlalu sini itu, dan itu membuat kita yang pakai kan nggak merasa bingung saat menggunakannya. Ya mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.